Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Industri Minyak Nabati. Pengertian: minyak merupakan senyawa berbentuk cairan pekat pada suhu ruangan dan tidak larut dalam air. Berdasarkan sumbernya, minyak dapat diperoleh dari minyak bumi dan juga minyak makhluk hidup. Minyak makhluk hidup sendiri terbagi menjadi dua, yaitu minyak nabati dan minyak hewani. Pada kali ini kita akan membahas tentang minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diperoleh dari sari atau ekstrak tumbuhan yang berfungsi bagi kehidupan manusia, seperti memasak, berbagai obat, energi terbarukan, dan lainnya. Minyak nabati umumnya mengandung 90-98% trigliserida. Trigliserida umumnya tersusun dari gliserol ditambah dengan asam lemak. Macam-macam sumber minyak nabati, yaitu kelapa, kelapa sawit, dan juga kacang-kacangan. Pengolahan minyak nabati. Proses pengolahan minyak nabati secara umum dilakukan tergantung pada sifat alami minyak atau lemak tersebut dan juga tergantung dari hasil akhir yang dikehendaki. Macam-macam proses pembuatannya yaitu yang pertama proses ekstraksi. Ekstraksi tersendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah rendering. Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Rendering biasa menggunakan panas yang bertujuan untuk mengubalkan protein pada dinding sel dan juga memecahkan dinding sel tersebut sehingga mudah ditembusi oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya. Dari segi pekerjaannya, rendering dibagi dua menjadi wet rendering dan dry rendering. Wet rendering adalah proses rendering dengan penambahan sejumlah air selama berlangsungnya proses tersebut, sedangkan dry rendering tidak ditambahkan air pada proses berlangsung. Yang kedua adalah pengepresan mekanik. Pengepresan mekanik merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak, terutama untuk bahan-bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi, yaitu 30-70%. Nah, pada pengepresan mekanik atau mechanical expression ini ada dua cara, yaitu pengepresan hidrolik atau hydraulic pressing dan juga pengepresan berulir atau expeller pressing. Yang berikut adalah ekstraksi dengan pelarut atau solvent extraction. Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dalam pelarut minyak dan lemak. Salah satu contoh solvent extraction ini adalah metode sokletasi, yaitu ekstraksi dengan pelarut organik yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjaga jumlah pelarut relatif konstan dengan menggunakan alat soklet. Oke, pengolahan minyak yang berikutnya adalah proses pemurnian minyak. Proses pemurnian minyak ada beberapa cara, yaitu yang pertama pemisahan. Pemisahan ada beberapa cara, yaitu penguapan, degamming, pencucian dengan asam. Nah, proses gum atau degamming merupakan pemisahan getah atau lendir-lendir yang terdiri dari fosfida, protein, residu karbohidrat, air, dan resin dari minyak. Nah, tujuan utama dari degamming adalah untuk membuang gum yang tidak diinginkan yang akan mengganggu pada proses berikutnya. Yang berikut adalah netralisasi. Netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas atau ALB dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun soap stock dengan tujuan memurnikan minyak.
Yang berikut adalah dekolorisasi atau bleaching. Nah, bleaching sendiri merupakan pemucatan, yaitu suatu tahap proses pemurnian untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan ini dilakukan dengan cara fisika yang menggunakan berbagai absorben seperti tanah serap, lempung aktif, dan juga arang aktif, atau juga dapat menggunakan bahan kimia. Selain warna, pemucatan juga berperan mengurangi komponen minor lainnya seperti aroma, senyawa bisulfur, dan logam-logam berat. Yang berikutnya adalah proses terakhir, yaitu pendinginan atau chilling. Oke teman-teman, ini adalah sedikit materi tentang pengertian dan juga pengolahan minyak nabati. Nah, untuk selanjutnya jurnal rujukan kami yang akan kami presentasikan akan kami unggah pada halaman YouTube berikutnya. Terima kasih.